Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan kembali lagi bersama saya di channel Horor. Nah, teman-teman semua yang selalu setia kepada channel saya ini dan juga selalu menjadi viewers, saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Anda semua. Sesuai janji saya, di video kali ini saya akan memberikan pengalaman pribadi saya tentang tersesat di kamar jenazah di salah satu rumah sakit yang berada di kota Banjarmasin. Berbicara tentang rumah sakit, alhasil pasti orang yang di sana itu rata-rata itu sudah orang yang sakit. Dan juga di sana banyak juga orang yang berkunjung untuk menengok orang yang sakit tadi. Nah, salah satunya seperti di rumah sakit yang berada di kota Banjarmasin, tidak jauh dari tempat tinggal saya. Ketika itu saya sedang pengen menengok salah satu tante aku yang lagi sakit. Dan alhasil, apa yang aku kagetkan dan terkejut, saat itu aku tersesat di kamar jenazah. Nah, baiklah teman-teman, tanpa basa-basi, di sini saya akan langsung menceritakan tentang pengalaman pribadi saya yang tersesat di kamar jenazah. Dikala itu, saya telah menengok salah satu tante aku yang lagi sakit waktu itu, teman-teman. Kebetulan waktu itu aku juga bersama teman-teman aku minta temani untuk ke rumah sakit itu. Lalu alhasil mereka maulah menemani aku. Waktu itu ya kami sedang berenam. Nah, setelah berenam tadi dengan mengendarai 3 motor ya teman-teman. Kalau orang Banjar bilang itu adalah kendaraan. Dan tidak lama kemudian kami pun sampai ya teman-teman ke tempat tujuan yang target menengok rumah sakit tadi yang sakit di sana tadi tante aku. Dan setelah itu kami pun langsung memarkir di depan motor tadi. Lalu kami langsung saja bergegas waktu itu ya teman-teman, karena waktu itu memang malam ya teman-teman, sudah hampir jam 9. Lalu aku tadi baru untuk niat untuk menengok tante aku tadi, karena kebetulan waktu itu aku juga ada kesibukan ya teman-teman di lain itu tadi, di luar jadwal itu tadi. Dan setelah kami masuk, lalu apa saja yang terjadi dan apa saja yang aku lihat dengan teman aku. Kebetulan waktu itu ya teman-teman, aku berdua lebih duluan. Temanku yang berempat tadi mereka menghabiskan rokok ya di tempat parkir, karena kebetulan di dalam rumah sakit itu ada dibolehkan merokok ya teman-teman. Mungkin ada kemungkinan tempat-tempat yang memang ada dibolehkan merokok, tapi itu hal-hal terbatas di tempat sana ya teman-teman. Dan setelah itu masuklah kami ke menuju ruangan tante aku tadi. Memang tante aku itu ya di ujung ya teman-teman waktu itu kamarnya. Lalu setelah itu teman-teman, kalau jalan kaki memang waktu itu nggak ada lift lagi ya teman-teman. Setelah berjalan kaki itu kurang lebih kalau nggak salah itu 10 menit itu sudah ditempuh ya teman-teman, karena jalan kaki. Kebetulan waktu itu di dasar ya teman-teman, nggak di tingkat 1 atau 2 atau 3 gitu teman-teman, cuma di dasar tadi. Dan setelah itu teman-teman, aku pun masuk di jalan. Di awal aku berjalan tadi itu nggak terjadi apa-apa, nggak ada yang aku lihat apa-apa. Kebetulan aku cuma berdua ya teman-teman aku tadi, namanya nggak aku sebutin ya teman-teman karena orangnya sudah nggak ada. Dan setelah itu, setelah melewati, memang waktu ada orang peket ya teman-teman, para perawat itu ada peket. Nah, setelah melewati itu tadi teman-teman, lalu aku tadi melihat sesosok teman-teman orang yang berpakaian perawat. Setelah itu tadi, memang waktu itu ya orang berpakaian itu agak bodinya itu agak bohai. Nah, setelah itu jujur teman-teman, aku nggak bisa kalau melihat cewek yang agak cantik apalagi yang bohai ya teman-teman, aku nggak bisa gitu. Lalu aku pengen samperin, yang memang waktu itu umur aku masih banget ya untuk berpacaran nih teman-teman. Dan alhasil setelah itu lalu aku minta kepada teman aku tadi, lalu ayo ikutin aku, kita ikutin aja itu tadi cewek. Lalu setelah itu sosok yang berbaju perawat tadi lalu kami ikutin. Lalu nggak kerasa ya teman-teman, sampai di sebuah kamar. Dan alhasil teman-teman, apa yang terjadi?
Makanya saya tekankan kepada Anda, jangan lupa kalian like, subscribe, and share, dan nyalakan loncengnya. Berlanggananlah di channel Horor Borneo. Nah, sesuai janji saya teman-teman, saya tekankan kepada Anda lagi, Horor Borneo ini adalah cerita yang real, bukan fiktif atau yang dikarang ya teman-teman. Dan setelah itu sampailah di sebuah kamar. Aku pun waktu itu masih ngikutin cewek yang bohai yang berpakaian perawat tadi teman-teman. Setelah itu pun aku pengen menyapa ya waktu itu teman-teman. Setelah aku pengen menyapa, bilang aku tadi, aku itu tunjul-tunjulan waktu itu teman-teman. Aku itu pengen menyapa, lalu waktu itu aku totokuin, aku jujur orangnya totokuin teman-teman, totokuin untuk ke perempuan ya teman-teman. Aku langsung minta nomornya masuk teman-teman. Dan setelah itu lalu aku suruh teman aku tadi, kebetulan teman aku itu nggak lepas dari aku, ini yang aku cerita ini yang berdua ya teman-teman. Dan setelah itu teman-teman, lalu temanku tadi ingin memintakan nomor atas nama aku seperti itu ya teman-teman. Lalu alhasil apa saja yang terjadi teman-teman, aku terkejut setelah sampai sosok perempuan yang berpakaian baju perawat tadi teman-teman. Aku waktu itu memang benar teman-teman, aku dengan teman aku tadi, lalu dia itu masuk ke kamar, tapi aku waktu itu nggak melihat ya teman-teman, di atas itu ada bacanya itu adalah kamar jenazah. Dan setelah itu aku pun lama ya duduk di bukan teras ya teman-teman, di depan kamar tadi. Memang di situ kebetulan waktu itu ada disediakan untuk bangku ya teman-teman, tempat duduk itu. Lalu aku duduklah di sana tadi bersama teman aku. Siapa tahu wanita ini akan balik keluar pada kamar tadi menuju ke jalan yang dasar kami awal tadi teman-teman. Lalu di situ aku niat untuk mengikutin. Dan setelah itu kurang lebih 15 menit ya teman-teman, waktu itu sudah lama kelamaan aku pun memang gak menaruh curiga waktu itu, tapi perempuan itu kenapa bilangku gak keluar juga, padahal aku gak lihat karena aku berbelakangan seperti itu ya teman-teman. Nah setelah itu lalu aku ini agak sedikit curiga, kamar ini kok gak seperti biasa. Kalau orang yang rumah sakit yang biasa ya teman-teman, itu pasti kamar itu nggak ada orang yang keluar masuk gitu teman-teman, tapi itu nggak ada. Nah disitulah timbul kecurigaanku teman-teman. Setelah aku timbul kecurigaan tadi, lalu apa yang terjadi teman-teman? Lalu di sana itu waktu itu ya teman-teman masih kamar rumah sakit itu masih punya lubang ya teman-teman. Kalau nggak salah lubang itu kecil daripada ini teman-teman, itu bisa diintip. Nah lalu setelah itu tadi aku putuskan teman-teman untuk mengintip bersama teman aku tadi ya teman-teman. Memang aku nggak ada rasa takut waktu itu teman-teman, karena aku nggak tahu waktu itu teman-teman, padahal aku tadi tersesat di kamar jenazah teman-teman, atau kamar mayat tadi, tapi aku nggak tahu. Dan setelah itu aku putuskan bersama teman aku, memang teman aku itu tadi ya teman-teman, aku suruh ayo kamu yang duluan intip apa yang dia lakukan, karena lama hampir setengah jam teman-teman nggak keluar lagi, padahal aku menunggu. Dan alhasil kami pun sempat tolak-tolakan ya, kamu duluan atau aku duluan. Lalu aku ambil keputusan akulah yang duluan untuk melihat di balik lubang tadi teman-teman. Dan itu pun aku perlahan ya teman-teman. Memang waktu itu kaca kamar rumah sakit itu tadi ditutup dengan gorden ya teman-teman. Dan setelah aku lihat di lubang tadi, alhasil teman-teman, apa yang terjadi? Aku melihat sosok perempuan yang berbaju perawat tadi berbicara dengan seseorang teman-teman. Suara itu aku masih ingat dengar ya teman-teman, dengan seperti sosok laki-laki. Tapi aku intip, entah aku ruangan itu aku ingat ya teman-teman, aku melihat entah itu ruangan itu waktu itu masih terbilang kecil ya teman-teman, entah berukuran berapa aku belum, tapi kecil teman-teman. Tapi entah apakah aku terbatas mata melihat, tapi aku melihat dia sempat aku mendengar perbicaraan itu teman-teman, tapi aku nggak melihat sosok laki-laki
tadi, teman. Nah itulah mana aku kaget dengan wanita yang bersosok seperti itu tadi, teman-teman. Lalu aku memang baju, tapi dia itu membelakang itu ya teman-teman. Saat aku ngintip seperti itu, dia enggak ke kanan atau ke kiri wajahnya, tapi membelakangi aku, bertolak belakang seperti itu, teman-teman. Tapi aku yang melihat itu enggak ada sosok laki-laki tadi, teman-teman. Nah itulah yang membuat aku makin penasaran, apa yang sebenarnya ada di dalam kamar itu. Ini yang aku ceritakan ini, teman-teman, saya katakan tadi ya, ini adalah, tapi waktu itu aku tidak tahu bahwa itu tadi aku tersesat di kamar jenazah. Dan setelah itu, teman-teman, aku pun sontak. Setelah aku sontak, aku lama mendengar pembicaraan dia tadi ya, bersama suara laki-laki. Setelah itu aku pun mundur, lalu aku suruh lagi, aku penasaran. Aku suruh lagi teman aku tadi, teman-teman, untuk mengintip di lubang tadi. Aku santai waktu itu, teman-teman. Memang waktu itu sebenarnya aku nggak lepas dari rokok, tapi rokok itu nggak boleh waktu itu di ruangan-ruangan tertentu, teman-teman. Padahal itu sepi, aku tidak mengira ya, teman-teman, bahwa aku tersesat di situ tadi. Dan alhasil ambillah keputusan oleh teman aku tadi untuk menengok juga seperti aku intip di lubang kecil tadi. Dan dia pun setelah itu, teman-teman, dia itu juga lama ya, teman-teman, untuk mengintip di situ tadi. Lalu aku bilang, memang suara kami itu kedengaran nyaring waktu, teman-teman, karena ruangan itu sepi. Di salah satu tujuan menuju kamar yang kami tersesat tadi itu sepi. Lalu setelah itu, teman-teman, selesai temanku tadi aku panggil. Lalu setelah aku panggil, duduk lagi. Lalu teman aku tadi aku tanya, kamu ada apa yang sampai kamu lama seperti itu? Lalu aku melihat sosok yang berwarna merah, tapi yang sangat mengagetkan lagi, bilangnya seperti perempuan yang berbaju perawat yang kita iringin tadi. Nah, lalu setelah itu aku pun juga bercerita kepada teman tadi ya, teman aku tadi, aku pun juga melihat sosok baju pakaian perawat tadi. Lalu dia bercengkrama atau berbincang-bincang dengan suara laki-laki, tapi laki-laki itu tidak ada aku melihat. Dan setelah itu pun temanku tadi juga bercerita ya, teman-teman. Lalu dia bilang, aku pun juga melihat sosok laki-laki yang berjubah hitam. Lalu itu yang dia bilang. Lalu aku sontak dan terkejut. Dan setelah itu gak kera, aku lupa ya jam berapa. Lalu kami cukup lama di sana tadi, cengkrama. Kami sudah mulai itu bulu-bulu kuduk tadi merinding, teman-teman. Lalu setelah itu kami putuskan saja gimana untuk keluar dari ruangan ini, siapa tahu ini ruangan yang benar. Tapi kami itu masih nggak tahu bahwa itu kamar benar. Dan saat itu kami putuskan, teman-teman, keluar dari kamar, dari maksudnya dari jalan yang menuju kamar tadi yang kami tertahan bersama teman aku tadi. Lalu keluarlah. Setelah keluar itu tadi, teman-teman, lalu itu pun aku langsung menuju ya, teman-teman, menuju aja waktu itu. Setelah aku menuju, lalu aku putuskan lagi untuk menengok tante aku tadi ruang. Dan setelah itu, lalu teman aku tadi bilang, dia menyentuh aku, lalu menyentuh, bilangnya, abang, bilangnya waktu itu. Dia kenapa? Bilang, kamu jangan membuat duku-duku merinding karena melihat di dalam ruangan tadi, teman-teman. Dan juga enggak, aku cuma mau bilang, kita tadi masuk kamar, ternyata masuk kamar jenazah atau kamar mayat, menuju kamar mayat. Maksud aku tadi ruangan kamar mayat, teman-teman, di situ. Dan aku sontak melihat, aku lihat waktu itu kamar mayat ya, teman-teman, atau kamar jenazah. Dan alhasil kami pun masih penasaran,
Nah disitulah teman-teman kami semakin penasaran apa yang ada rahasia di kamar jenazah, di kamar mayat tadi. Setelah itu kami putuskan untuk menengok tante aku tadi, kami batalkan. Maksud aku batalkan di sini teman-teman bukannya nggak jadi. Lalu kami pending dulu, lalu kami menelusuri kamar mayat tadi. Ternyata teman-teman di sana tadi, alhasil memang waktu itu gorden itu ada salah satu terlihat sedikit ya teman-teman. Ternyata di sana tadi mayat itu bersusun semua teman-teman, satu kamar. Di kamar yang satu itu ternyata teman-teman jenazah semua. Dan setelah itu teman-teman aku pun juga semakin penasaran, hari semakin malam itu semakin tinggi, lalu penasaran aku tadi semakin kuat bersama teman aku tadi. Lalu kami putuskan untuk melihat apa saja, siapa tahu ada yang akan besar di dalam kamar tadi. Dan setelah itu teman-teman aku putuskan untuk menyelidiki apa yang terjadi di kamar mayat. Kami beranikan diri berdua tadi untuk menengok atau mengintip lagi di kamar mayat tadi teman-teman. Tapi alhasil apa yang terjadi di kamar jenazah yang satu tadi teman-teman, aku melihat sesosok wajah yang berlumuran nanah itu tadi teman-teman. Lalu waktu itu aku yang agak aneh tadi teman-teman, wajah yang berlumuran nanah tadi apa enggak dikecium sampai keluar. Mungkin maksud aku karena dalam ruangan teman aku tadi itu pun belum ngintip ya teman-teman, tapi itu cuma aku sendiri yang ngintip. Alhasil waduh sangat luar biasa teman-teman, sangat luar biasa mistis dan horor di kamar mayat jenazah di salah satu rumah sakit. Menjelaskan ini teman-teman, kalau belum untuk anda merinding tidak ada salahnya teman-teman, tonton video ini sampai habis, jangan lupa anda skip. Setelah itu lalu aku waktu itu cukup lama ya teman-teman untuk melihat apa yang terjadi di dalam kamar itu tadi. Dan alhasil aku melihat orang itu seperti banyak teman-teman. Aku waktu ngintip banyak orang itu di dalam ruangan tadi, padahal ruangan itu tadi terbilang sempit, tapi orang itu banyak. Ada yang berbicara teman-teman. Dan yang aku kaget ternyata teman-teman, sosok yang berpakaian perawat tadi ternyata ada lagi di dalam ruangan tadi teman-teman. Dan setelah itu pun aku masih penasaran ya. Aku waktu itu masih berprasangka baik terhadap wanita yang berpakaian perawat tadi. Mungkin aku bilang dia ada temannya di dalam ya untuk mengurus jenazah, memang itu paket dia yang aku maksud. Tapi alhasil apa yang membuat aku sontak, lalu tempat tadi yang di dalam kamar tadi, wanita itu tadi teman-teman, lalu dia memalingkan wajah dan menampakkan wajah seperti itu ya. Aku melihat mungkin dia tahu aku ngintip itu tadi. Lalu aku terkejut teman-teman, apa yang terjadi? Ternyata wajah yang berpakaian sosok perawat tadi teman-teman itu berlumuran darah, dan mata itu agak menonjol besar ke depan teman-teman. Itu pun waktu itu aku teriak teman-teman, terkejut. Wow, aku langsung jujur aku terkejut teman-teman. Lalu teman aku tadi bilang apa? Lalu dia bilang, kenapa kamu kok ribut seperti itu, ini tengah malam? Tapi apa, nggak ada orang satupun mendengar suara teriakan aku waktu itu, nyaring ya teman-teman. Nah karena itu teman-teman, lalu teman aku tadi menyangka aku itu dia pun cuma LOC aku, tapi dia putuskan juga jujur ya teman-teman, waktu itu teman aku itu juga pemberani. Dan setelah itu teman-teman langsung saja teman aku tadi juga dia mengintip karena penasaran. Langsung saja dia mengintip setelah aku itu tadi. Aku pun sudah duduk ya di bangku yang disediain di depan kamar itu tadi. Lalu teman-teman waktu itu teman aku ngintip. Setelah dia ngintip, apa yang terjadi? Pintu itu tadi seperti suara ketukan teman-teman, sangat keras. Aku pun justru waktu itu mendengar teman-teman suara ketukan itu. Lalu di situ kami langsung bergegas untuk keluar daripada kamar itu tadi teman-teman.
karena halaman antara menuju jalan keluar tadi teman-teman itu kurang lebih sekitar 100 meter teman-teman. Lalu kami tadi terperangkap di sana tadi karena apa? Karena ulah kami juga teman-teman, karena ingin melihat apa yang terjadi di kamar jenazah teman-teman. Nah nanti di versi kedua itu masih menceritakan tentang apa, misteri kamar jenazah yang berada di salah satu rumah sakit di kota Banjarmasin tadi teman-teman. Di sini itu juga teman aku di versi kedua nanti aku ceritakan juga teman-teman, teman aku juga mengalami waktu itu dia menengok keluarga dia juga di sana teman-teman. Lalu apa saja yang dilihat nanti di versi kedua saya akan menceritakan itu teman-teman, makanya jangan pernah kalian bosan untuk melihat video horor morning. Dan setelah itu teman-teman kami langsunglah bergegas tadi keluar itu teman-teman. Kami pun tersengat-sengat ya teman-teman waktu itu. Lalu kami putuskan untuk apa, menuju agar cepat. Tapi yang aneh lagi teman-teman, langkah kami itu seperti enggak berjalan, padahal kami menuju untuk berjalan tapi seperti tetap di situ. Nah jujur waktu itu keringat aku bercucuran teman-teman, tapi apa hasil, kami tetap berada di tempat itu, tidak apa selangkah pun tidak berubah, tetap di depan kamar jenazah yang kami intip sosok laki-laki yang dibayangkan tadi, yang wajah penuh nanah dan juga penuh kerawat tadi di situ teman-teman. Dan alhasil lalu aku waktu itu keringat ya jujur keringat itu panas dingin teman-teman waktu itu. Dan setelah itu pun apa yang terjadi teman-teman, lalu apa, kamar yang di depan kami tadi lalu dia membuka pintu, keluarlah sosok perempuan yang berbaju perawat tadi. Tapi yang aku lihat, kami terkejut, yang kami lihat memang perempuan yang berpakaian perawat tadi, wajahnya itu enggak seperti yang aku lihat di dalam ruangan waktu aku ngintip. Lalu dia bilang, loh mas ngapain berdua di sini? Di sini dia bilang tadi antar mas, ini kamar jenazah, mas sebenarnya cari kamar apa? Lalu dia bilang seperti itu. Nah lalu aku sempat, apakah benar maksud aku perempuan ini tadi yang di dalam itu aku masih penasaran, waktu itu masih bertanya-tanya di hati aku tadi. Dan setelah itu pun lalu aku tanya kepada dia tadi, memangnya seperti manusia biasa, wajahnya itu nggak pucat bersih seperti orang kita. Aku sempat ngobrol dengan dia tadi masalah itu, tapi dia yang utama ngobrolin aku teman-teman. Setelah itu lalu kami tadi putuskan untuk keluarlah dari kamar jenazah tadi teman-teman. Lalu aku sempat ngiringin ya teman-teman itu. Lalu aku tanya waktu itu, mbak apakah lama di sini? Sudah lama, maksud aku yang tadi di sini. Iya, tapi dia bilang apa sebesar malam. Setelah itu teman-teman lalu aku tanya kepada dia, kamar ini dan nomor ini di mana? Oh mas salah, ruangannya ke sana teman-teman. Dan setelah itu kurang lebih waktu itu ya sudah lewat tengah malam ya teman-teman, ya pokoknya lewat tengah malam itu. Lalu bersama teman aku tadi, lalu kami putuskanlah untuk di ruangan tempat aku. Lalu di sana tadi keringat aku tuh masih penasaran bertanya-tanya siapa sosok wanita yang berpakaian perawat tadi teman-teman. Dan setelah itu teman-teman dia menuju ke, memang waktu itu ya dia lain arah, kami menuju keluar dari kamar jenazah tadi, dia menuju ke kiri lalu aku menuju ke kanan bersama teman aku tadi. Lalu setelah dia bilang tadi di sanalah tempatnya untuk menemui tante aku tadi, lalu kami memutuskan di sana tadi teman-teman. Dan yang aku sontak dan kaget teman-teman, lalu untuk menuju teman-teman lalu menuju untuk tante aku tadi. Lalu di tengah perjalanan setelah hampir setengah lagi teman-teman sampai menuju ruangan tante aku, bertemu lagi dengan sosok pakaian perawat wanita tadi. Nah disitulah aku bingung, tapi aku pun nggak bertanya. Waktu itu aku cuma senyum ya teman-teman, lalu aku senyumin. Dan setelah itu aku teruskan berjalan. Memang aku waktu itu berselisihan ya teman-teman, dengan aku berdua dengan teman aku tadi, dia berselisihan dengan aku. Dan setelah itu kalau aku merasa aku suruh teman
langsunglah teman aku yang mula-mula untuk menengok ya teman-teman. Setelah itu hasil apa yang terjadi teman-teman, sosok yang berpakaian perawat tadi hilang spontan, padahal jalan itu lurus, nggak ada belok-belokan teman-teman di rumah sakit itu tadi. Tapi apa yang terjadi, sosok itu tadi hilang. Nah disitulah apa membuat kami penasaran lagi. Alhasil kami pun cukup cepat untuk bergegas menuju ruangan tante aku tadi. Kami nggak ngubris lagi itu tapi kami sudah tahu bahwa itu tadi adalah sosok misterius yang berada di salah satu rumah sakit yang berada di kota Banjarmasin ini teman-teman. Dan setelah itu sampailah kami ke ruangan, tapi ternyata yang aku kaget, ternyata teman-teman aku yang berempat tadi sudah berada di ruangan tante aku tadi. Ternyata lalu setelah itu aku masuk, lalu mereka pun bilang ada yang tidur ya teman-teman. Teman aku tadi 2 orang tidur waktu itu, dan 2 orangnya tuh enggak, karena sambil bicara dan bincang-bincang dengan tante aku. Lalu tante aku tadi sempat bilang, kamu kemana aja? Mereka lama sudah di sini hampir 3 jam, tapi kamu malah baru datang. Lalu setelah itu pun aku udah mau cerita ya teman-teman, jujur aku udah cerita sampai sekarang pun sama tante aku itu udah cerita. Dan setelah itu langsunglah aku bercerita kepada teman-teman yang dua tadi yang itu. Nah setelah itu teman-teman langsung saja kami ngobrol dulu waras setelah aku sudah nengok ke tante aku tadi ya. Lalu kami waktu itu kami memutuskan untuk bermalam di sana karena kami sudah alang tanggung ya teman-teman untuk balik ke rumah, karena kebetulan itu kami nggak ada kerjaan lagi. Dan setelah kami ngobrol, bilang-bilang waktu itu teman-teman datanglah seorang pegawai rumah sakit. Kebetulan waktu itu aku sebutin saja ya, pekerjaan beliau itu adalah sebenarnya tukang parkir. Nah lalu setelah itu beliau itu bilang, kok berani malam-malam seperti ini di luar ini, suasananya dingin loh deh ya. Lalu bilang waktu itu paman itu ya teman-teman, seorang om tadi kepada kami yang berempat di luar tadi, emangnya kenapa om, apakah kamu nggak takut? Sebenarnya di sini dia tutup poin ya bicara waktu itu, sebenarnya banyak yang dia ceritain waktu itu. Lalu aku pun semakin penasaran yang dibilang om tadi, karena apa? Lalu aku tanya, om, aku mau tanya sesuatu, om lama nggak tugas di sini? Lalu dia bilang, aku jaga parkir ini sekitar waktu itu ya, dia jaga parkir sekitar 9 tahun. Lalu kenapa maksud aku tadi om bisa keliaran di sini? Karena kalau petugas rumah sakit bilang om tadi dia bebas untuk ke sana kemari ya teman-teman, boleh saja masuk keluar gitu, siapa tahu ada yang minta bantu keperluan seperti itu. Dan setelah itu aku pun masih bertanya-tanya, pengen nanya kepada om tadi, apa yang aku lihat itu ingin aku ceritain teman-teman kepada om tadi. Nah setelah itu lalu aku sodorkan ya waktu itu rokok, om bilang aku merokok aja ini ya. Setelah itu mintalah beliau 1 batang rokok aku, lalu kami putuskan untuk berbincang-bincang. Dan setelah itu beliau bilang, sebenarnya aku itu nggak membuka pembicaraan dalam teman-teman, tapi om itu tadi yang membuka pembicaraan. Lalu om tadi bilang, banyak aku yang saksikan di sini penampakan, bilang om tadi. Nah di versi selanjutnya atau di versi selanjutnya saya akan menceritakan tentang pengalaman tukang parkir salah satu rumah sakit yang berada di kota Banjarmasin ini, tentang melihat penampakan yang berada di rumah sakit maupun di dalam kamar. Lalu teman-teman, aku bilang kepada om tadi, om, aku tadi bilang aku melihat sesosok perempuan muda yang berpakaian perawat, tapi kami tadi ngiringin ke kamar jenazah waktu itu, nggak sengaja tersesat. Nah disitulah om tadi langsung sontak,
Lalu om tadi bilang, kok kalian termasuk berani masuk ke kamar jenazah itu, padahal cuma orang-orangnya, orang dan pegawai di sini pun sebenarnya bilang om tadi gak ada yang berani, cuma orang-orangnya saja yang berani ke kamar jenazah tadi. Nah, kalian penasaran siapa saja sesosok wanita yang berpakaian perawat yang sering menuju ke kamar jenazah atau kamar mayat yang berada di salah satu masing rumah sakit di tempat? Nantikan di versi selanjutnya, di episode selanjutnya saya akan menceritakan pengalaman penampakan yang dilihat oleh sosok-sosok yang misterius. Sangat jelas beliau bicara kepada aku, yang beliau lihat tadi oleh om-om tadi kepada aku. Sosok apa saja kalian nantikan. Makanya saya tekankan pada anda, jangan lupa kalian like, subscribe, dan share. Pasti membuat bulu kuduk anda merinding, pasti membuat keringat anda keluar, dan melihat horor Borneo anda semakin menegangkan di episode selanjutnya. Kesaksian dan penyaksian seorang tukang parkir yang sudah menjadi tugas paket di sana 9 tahun. Banyak hal-hal mistis dan horor yang beliau ceritakan kepada aku. Nah, kalau kalian penasaran, nantikan di episode selanjutnya sesosok wanita berpakaian perawat masuk ke dalam kamar jenazah. Sekian di sini di part pertama ini. Saya ucapkan terima kasih yang selalu mendukung dan selalu menjadi viewer setia di channel Horor Monolio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera.